dengan kapal waktu saya pulang pelayanan dari Alor. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan satu kesaksian. Tuhan terlalu baik buat saya secara pribadi. Saya merasakan itu ketika saya tanggal 5 kami berangkat pelayanan ke Alor Timur Laut, dan ketika kami kembali, dan memang ketika kami ada di Alor itu, untuk orang memasuk ke Alor itu apalagi yang disebut kolana-kolana itu agak susah untuk masuk ke sana, karena kita tahu kalau Alor itu seperti apa. Tapi kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita, dan saya tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, karena setiap kita menginjakkan kaki kita dan meletakkan tangan kita, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kami. Dan ketika waktu kami mau pulang ke Kupang, kami pulang dengan kapal Cantika 77 untuk kami pulang ke Kupang. Pada waktu itu sekitar tanggal 17 kalau tidak salah kami pulang dari sana. Saya dengan teman pendeta satu orang Alor juga. Jadi ketika kami waktu berangkat dari Alor itu tenang sekali. Kami lewat Selat Emba itu tenang sekali. Dan ketika kami sudah masuk di perairan Kupang, sudah masuk di Kupang mungkin di ujung Amphoang kalau tidak salah itu. Jadi kami selama hampir 2 jam itu kami terombang-ambing dalam perjalanan di laut itu yang menurut saya saat itu kami harus, kapal itu tenggelam begitu. Menurut pikiran saya sebagai manusia bahwa kami akan mati saat itu, karena semua sudah pakai pakaian pelampung termasuk saya, dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya sembunyikan kepala saya di bawah kursi itu, saya bilang, Tuhan, Papa yang baik, saya percaya bahwa Papa ini adalah nakoda buat kami. Tuhan, bahwa kami sampai di Teno dalam keadaan selamat sukacita. Karena itu orang-orang semua sudah berteriak masing-masing dengan agamanya di situ, berteriak dengan Allahnya masing-masing di situ. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa kami sampai di Teno, karena saya percaya bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan. Selama hampir 2 jam itu kami ada di dalam laut itu, yang kami lihat ke kiri dia banting ke kanan, kami lihat ke kanan dia banting ke kiri, sampai pakaian di badan saya itu sudah basah semua, karena sebagai manusia rasa panik, rasa takut. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau mati di laut. Dan puji Tuhan, selama hampir 2 jam itu di dalam kapal Cantika itu kan kecil, bukan ferry besar, dia ferry kecil. Jadi itu kita lihat itu yang betul-betul sepanjang saya naik kapal selama ini, kami pergi pelayanan atau pergi pulang sabu dan lain sebagainya, belum pernah saya mengalami kejadian yang seperti kemarin kami alami. Dan ketika hal itu terjadi, ketika diperhadapkan dengan gelombang yang sebesar itu, Tuhan kasih saya satu pengertian bahwa akan ada badai gelombang yang paling besar yang akan terjadi di dunia ini, dan yang memang itu terjadi yang sekarang sementara kita hadapi. Tuhan kasih itu pengertian kepada saya, gelombang ini masih kecil, akan mendapatkan satu gelombang yang paling besar, dan sekarang ini sementara kita diperhadapkan dengan gelombang itu. Lalu Tuhan katakan kepada saya, kalau engkau bisa mampu untuk menerobos dan kamu boleh sampai ke tempat tujuan dengan gelombang yang sebesar tadi, berarti gelombang yang ada di depanmu yang besar sekalipun, engkau akan sampai kepada tujuan. Dan saya percaya bahwa sore hari ini kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa menikmati hari ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu masih ada bersama-sama dengan kita dan akan tetap menyertai kita, karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita dari dulu kemarin dan sampai selama-lamanya. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36, satu ayat saja. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Karena hanya satu ayat saja, mari kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan ini datang kepada kita, bukan datang kepada orang yang ada di luar sana, tapi kepada kita yang sore hari ini ada duduk di sini. Kenapa firman Tuhan datang kepada kita? Supaya berjaga-jaga. Ini satu nasihat bagi kita. Kita sementara diperhadapkan dengan pandemi COVID-19
sudah 2001 sampai hari ini. Pandemi COVID yang sementara terjadi ini di mana-mana menggentarkan dunia, di mana-mana menggoncangkan iman manusia. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, saya memberikan satu tema bagi kita bahwa bagaimana kita bisa bertahan di dalam kita mengiring Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, keadaan dunia yang sementara menggoncangkan akan kita. Ya. Kalau berikutnya saja di sini dikatakan bahwa nasihat supaya berjaga-jaga, karena kita tidak tahu waktu mana akan datang kepada kita, sesuatu yang akan datang kepada kita yang menimpa dunia ini. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa sepertiga dari semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Termasuk manusia. Dan memang ini sementara terjadi. Sepertiga dari dunia ini, semua makhluk yang ada di dalam dunia ini akan mati binasa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau di situ dikatakan bahwa akan melewati kita, meluputkan dari kita dari segala sesuatu yang akan terjadi dan segala sesuatu yang diperhadapkan bagi kita. Nah, di sini saya ingin kita mempelajari bagaimana kita bisa bertahan di dalam kita mengiring Tuhan dalam situasi kondisi yang sangat mencekam di sekarang ini, yang membuat kita anak-anak Tuhan merasa takut, merasa cemas, merasa bimbang, merasa ragu di dalam kehidupan di dunia ini, diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sukar dan sulit. Kembali kepada Timotius situ dikatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman, zaman akhir. Kita ada di zaman akhir dan sebentar lagi akan berlalu. Orang sementara ini di mana-mana berteriak karena situasi kita ada yang menuju kepada masa kelaparan yang hebat, kesusahan yang hebat. Lalu di dalam kita mengiring Tuhan, apakah kita bisa bertahan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan ini datang kepada kita, masalah ini datang kepada kita, seperti tadi kesaksian daripada Mama, diperhadapkan dengan satu tantangan. Sebagai manusia tidak bisa sanggup, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mampu untuk melewati setiap persoalan, masalah, tantangan yang ada di depan kita. Satu kekuatan kita di sini adalah doa. Karena tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Doa adalah napas kehidupan kita. Doa yang membuat kita kuat di dalam kita menghadapi situasi keadaan yang sementara terjadi di depan kita. Kekuatan kita adalah doa. Karena doa merupakan satu kekuatan iman bagi kita di dalam kita diperhadapkan dengan situasi yang sesulit apapun. Kita tidak bisa lari kemana-mana, hanya kita lari kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, ini saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Apa yang ada di depan saya hari esok atau sebentar. Ya. Masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah situasi yang ada di depan kita, yang ada di samping kiri kanan kita, kita tidak bisa melewatinya tanpa doa. Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Doa ini adalah salah satu hal yang sangat penting, peranan penting dalam kehidupan kekristenan kita. Banyak orang setia beribadah kepada Tuhan tapi tidak suka berdoa. Banyak orang setia melayani Tuhan tapi tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan. Mungkinkah ada itu di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita? Saya berbicara bukan kita yang mendengar. Makanya di sini dinasihatkan kepada kita bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya segala sesuatu yang akan datang diperhadapkan kepada kita, kita akan luput. Artinya kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Banyak orang yang mati karena COVID, tapi kita masih sehat. Yang sekalipun kita mungkin hari ini ada sakit. Karena memang tubuh kita masih daging, orang bilang. Kita punya masalah tersendiri, kita punya persoalan, sakit, penyakit, penderitaan di dalam hidup ini. Tapi kita dijaga, kita dilindungi oleh Tuhan ketika kita berdoa. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur Daud, di situ dikatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Manusia tidak bisa menolong, suami, istri, anak-anak tidak bisa tolong. Yang bisa tolong kita hanya Tuhan. Karena itu datang kepada Tuhan dalam doa kita. Berdoa dengan tiada jemu-jemu, berdoa dengan tiada berkeputusan, sampai kita menemukan akan jawaban Tuhan itu ada pada kita. Mungkin hari ini kita berdoa
putus asa, tidak mau cari Tuhan. Tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Persekutuan di mana-mana kosong, orang tidak mau mencari Tuhan. Lebih cepat datang kepada yang lebih super pintar katanya. Tapi tidak ada yang pintar di dunia ini selain Tuhan. Orang datang ke orang pintar. Ya. Ada satu anak Tuhan dari Rote. Datang sampai ke Kupang, pergi berobat sampai di Alor. Pergi berdoa katanya sampai di Alor. Bayangkan dia lewati ini dua penyeberangan. Apakah di Rote tidak ada anak-anak Tuhan? Apakah di Kupang tidak ada anak-anak Tuhan? Apakah di Rote tidak ada Tuhan? Apakah di Kupang tidak ada Tuhan? Dia cari sampai di Alor, sampai di Moru sana, karena bilang itu hamba Tuhan, itu hebat. Tapi pulang juga sementara dia sakit berat sekali. Sampai pendarahan yang hebat. Kemarin sudah pulang ke Rote karena tidak bisa mau ke rumah sakit, tidak berani pergi ke rumah sakit. Ini sudah pulang pergi berobat, cari orang pintar di sana. Tetapi Tuhan bilang berdoa dengan tiada cemu-cemu. Tanpa seorang pun tahu, suami juga tidak perlu tahu. Di mana saja kita berada, baik dalam keadaan masuk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Saya katakan kepada Tuhan di dalam gelombang yang sudah seperti itu, saya bilang Tuhan tolong. Saya percaya bahwa Tuhan ini adalah jurumudi bagi kami. Sekian banyak penumpang yang ada di dalam kapal ini, kalau tenggelam bagaimana Tuhan? Tuhan bawa kami sampai di Teno dengan keadaan selamat. Lalu saya dilema di dalam diri saya, bagaimana Tuhan tanggal 27 saya harus kembali ke Alor. Natal itu kemarin, saya harus 2 kali kembali ke Alor. Ini ke Alor Timur, Alor yang sama. Saudara tahu di Alor Timur itu airnya itu coklat-coklatan. Tidak ada air yang bersih di sana. Kita mandi ini air yang coklat susu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bukan keadaan itu yang membuat kita tidak melayani Tuhan dengan baik. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Saya mau kembali ke Alor, naik kapal lagi, saya tidak berani Tuhan. Sebagai manusia saya tidak berani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya pergi ke Alor, Tuhan buka jalan buat kami. Lalu tanggal 22 kami rencana mau berangkat ke Alor. Kami sudah sampai di depan PU. Bayangkan kami jalan dengan hujan-hujan. Dengan teman pendeta yang datang bonceng saya, kami pergi. Dalam perjalanan tiba-tiba ditelepon dari Teno, katanya itu kapal tidak jalan. Waduh, ini kapal sudah tidak bisa jalan lagi. Bagaimana tanggal 27 saya harus ada di Alor? Kalau saya tidak pergi ke Alor tanggal 27 itu, apa kata orang? Hamba Tuhan kok takut gelombang, takut badai, takut hujan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu siapkan yang terbaik. Lalu ketika kami kembali tidak jadi sampai di Teno, di Bolok, dalam perjalanan kami pulang. Lalu teman saya ini telepon saya, bagaimana kita pergi dengan pesawat? Saya bilang, iman pesawat ini tidak ada uang, ini bulan begini ini. Uang ini cuma pas untuk tiket kapal feri. Nah ini kalau harus naik pesawat dalam situasi yang seperti ini tiketnya berapa? Saya hanya katakan kepada teman ini, saya bilang, berdoa saja, uang yang ada di tangan saya sekian. Pas untuk tiket kapal untuk pergi ke Alor. Lalu dia bilang, sudah kita dua pergi cek ini tiket pesawat. Jadi tanggal 22 siang itu, kami pergi cek tiket pesawat. Dan ketika sampai di bandara sana, itu tiketnya itu 650. Waduh, 650 ini dari mana Tuhan? Kurang. Menurut saya, karena saya orang tidak punya pekerjaan. Kerjaan cuma melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, selesai. Tidak ada punya pekerjaan lain. Bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan izinkan kami, saya, untuk naik pesawat, saya percaya Tuhan siapkan buat kami tiket pesawat. Dan puji Tuhan, Tuhan siapkan buat kami tiket pesawat dengan 650. Hari itu saja yang 650. Lalu kami berangkat dari rumah jam setengah 7 pagi, check-in jam 7. Saudara bayangkan kami boleh duduk dari jam 7 pagi di Bandara El Tari, jam setengah 3 sore baru kami berangkat. Karena delay terus, katanya itu cuaca buruk di Alor. Saya bilang, Tuhan, kalau ini sudah batal, tidak jadi jalan hari ini, berarti sudah tidak ada kapal lagi untuk ke Alor. Kalau memang Tuhan izinkan kami pergi, Tuhan tolong supaya ada pesawat yang cuaca di Alor itu baik. Kami kelaparan di bandara, saudara. Di bandara itu ada makanan, bukan tidak ada makanan. Tapi itu soto ayam 1 mangkok kecil
Minuman yang satu cangkir begini saja itu 35. Ini di dalam bandara. Nah, yang saya pikir kalau kami turun ke bawah pergi cari makan, tiba-tiba diumumkan untuk ini Jalan. jalan. Aduh, tidak bisa. Jadi kami tunggu. Saya sudah pergi dari rumah cuma makan nasi sedikit. Jadi kami berangkat 3:30 sore. Lalu kami sampai di Bandara Mali itu jam 3:30 sore. Lalu saya berpikir bahwa nanti kami sampai di Kalabahi baru kami makan. Kami makan dan makan di situ. Tapi tidak juga. Kami pergi jemput pendeta, kami lanjut ke Alor Timur. Kami sampai di Alor Timur itu jam 8 malam. Kami Puasa sekali sampai ya. jam 8 malam. Jadi yang puasa sudah dalam perjalanan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita percaya bahwa di dalam perjalanan kita tahu bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu beres kalau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kesusahan hari ini akan datang kepada kita tidak tahu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan kasih kita kekuatan. Tuhan Amin. kasih kita kekuatan untuk melewati. Mungkin hari ini kita sementara membutuhkan uang untuk keperluan dalam rumah tangga kita, anak-anak, suami, makan, minum kita. Apalagi di hari-hari sekarang cari uang setengah mati. Siapa yang mau tolong kita? Mungkin saya datang kepada Mama V di sini. Satu hari beliau masih kasih saya. Hari ini saya datang, beliau masih kasih. Besok datang. Oh, dalam hati ini manusia ini. Dia datang terus-terus ini, dia tidak tahu saya juga ada susah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, ada jalan yang terbuka bagi kita. Amin. Karena itu berjaga-jagalah senantiasa. Sekalipun kesusahan hari ini boleh datang kepada kita, kesulitan hari ini boleh datang kepada Tuhan, kita akan kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan yang pertama adalah doa. Tidak bisa tidak. Tanpa doa, kita tidak bisa hadapi suami yang jahat, suami yang kasar, suami yang bengis, istri pun anak-anak yang memberontak. Kita tidak bisa menasihati mereka. Tapi doa kita yang membuat mereka bisa diselamatkan. Doa yang membuat mereka itu bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Amin. Kita bahasa lembut juga mereka tidak mau dengar. Kita mau kasar pun mereka tidak mau dengar. Nah, yang bisa mereka diselamatkan hanyalah doa. Doa kita. Berlutut di hadapan Tuhan, berseru memohon akan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, COVID ini boleh terjadi. COVID ini ada di mana-mana, tapi saya percaya kami akan diluputkan oleh Tuhan. Amin. Tidak usah takut. Dunia boleh digoncangkan dengan vaksin dan lain sebagainya. Dulu saya berpikir begini, dulu ini vaksin ini hanya ada untuk binatang. Tapi sekarang vaksin ada untuk manusia. Tapi semua sementara sudah terjadi. Jadi kita mau lari kemana tuh? Saya menolak akan vaksin itu menolak kita menolak. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, bersama Yesus lakukan Perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu. Hanya bersama Yesus. Bersama suami kita tidak bisa tenang. Bersama istri kita tidak bisa tenang. Anak-anak pun demikian. Hanya bersama dengan Yesus. Aku akan tenang menghadapi situasi yang sementara ada di depan kami. Supaya kita bertahan di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Jadi tidak sekedar kita ini orang beribadah kepada Tuhan. Tidak sekedar kita menjadi orang Kristen, hamba Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, 0 kebuang. Kita tidak bisa kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Karena apa? Kita tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita tidak akan kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga goncangan sedikit datang kita sudah goyah. Masalah sedikit datang kita sudah terombang-ambing. Saya sebagai manusia merasa panik pada waktu itu ketika itu kapal mau tenggelam. Ini benar-benar hampir kapal tenggelam. Lalu saya bayangkan Sriwijaya itu.
Waktu kami di atas pesawat sudah mau masuk di Laut Alor, baru ada pengumuman. Pengumuman bilang ini angkut cuaca buruk. Jadi suruh berdoa. Aduh, saya bilang Tuhan. Kebetulan yang duduk di samping saya itu ada seorang bapak juga mau pergi Natal di Alor. Ada pelayanan di Alor. Saya tanya, Bapak mau kemana? Ada pelayanan di Alor sebentar nih. Perayaan Natal. Lalu ini sudah pengumuman itu kasih nyala itu alarm merah, kok apa itu yang di atas? Iya. Lampu Selama merah. hampir ini 15 menit mungkin atau 20 menit itu saya lihat kok menyala terus ini. Berarti ada cuacanya jadi sedikit agak ini sedikit. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa kami sampai ke sana. Saya hanya bilang Tuhan Yesus tolong. Karena kemarin baru lewat ini kapal laut lagi, sekarang pesawat kalau terombang ambing begini juga di atas udara bagaimana? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Amen. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan membuktikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya bagi kita bahwa di dalam hal inilah yang membuat kita bertahan di dalam kita mengiring Tuhan. Iring Yesus bukan gampang. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan bukan karena kewajiban saja. Tetapi benar-benar satu tujuan, kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sia-sia kita beribadah seperti ini. Tetapi ingat, ibadah kita harus ibadah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ibadah yang memuliakan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan kita. Sehingga kita tidak pula dengan sia-sia. Kita datang dengan masalah pula dengan kelepasan. Kita datang dengan sakit pula dengan kesembuhan. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar datang lihat Mama Fi di sini. Atau melihat orang supaya orang bilang kita ini orang yang setia beribadah. Tetapi kita tidak mencari pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga banyak orang bilang begini, lihat, mereka yang pergi beribadah tapi hidup tidak pernah berubah. Tetapi ingat firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi. Pasal yang ketiga di situ. Ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Ada beda. Orang fasik, ya, orang tidak pernah beribadah kepada Tuhan, ketika mengalami masalah dia akan menjadi lumpuh dan dia akan menjadi down total. Tapi kalau anak-anak Tuhan, orang-orang benar, ketika dia diperhadapkan dengan keadaan apapun, dia tidak pernah akan goncang, dia tidak pernah akan lari, dia tidak pernah akan bimbang, dia tidak pernah akan khawatir. Karena memang ada beda. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang selanjutnya. Bukan setiap orang yang ingat tuh. Bukan setiap orang yang bersyukur pada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Melainkan dia yang melakukan akan kehendak Bapa. Lalu orang akan berkata pada waktu itu, Bapa tidak tahukah? Saya melayani Tuhan dari desa ke desa, kota ke kota. Dan setiap provinsi ke provinsi yang lain. Untuk memberitakan akan Injil kerajaan surga. Tuhan tidak tahu banyak orang mati bangkit, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Tapi Tuhan bilang apa? Yusuf, saya tidak kenal engkau. Nyala dari hadapanku, kami sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengiring Tuhan, menjadi orang Kristen, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam menghadapi situasi yang sementara diperhadapkan bagi kita? Kita tidak akan kuat. Karena itu dikatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya membuat kita tidak tenang, tidak bisa tidur dengan tenang. Kita tetap ada dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan, dalam doa kita, di tempat perbaringan kita, di tempat duduk kita, di tempat kita berdiri, dalam kita memasak dan bekerja dan lain sebagainya. Membuat kita tidak bisa tenang. Karena itu dikatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ada pujian lama mengatakan, hendaklah engkau jaga-jagalah. Sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaran legap mempelai laki-laki datang. Kita tidak tahu, karena itu berjaga-jagalah, mempersiapkan diri kita menantikan akan sang mempelai itu datang. Bagi orang yang melakukan akan kehendak Bapa di surga, bagi orang yang taat dan melakukan akan firman Tuhan, bagi orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Kekristenan kita bukan jaminan 100% kita masuk surga. Kesetiaan kita bukan jaminan.
Tetapi kesetiaan kita menjadi jaminan ketika kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan yang kita dengar. Banyak kita berkata, kita mau mencari pelaku firman, tetapi sukar untuk kita mengerjakan kebenaran itu di dalam hidup ini. Ini masalahnya. Karena hanya kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari dosa, kebenaran yang dapat membawa kita sampai kepada surga, rumah Bapa. Bagaimana kita bisa kuat di dalam kita mengiring Tuhan? Kita kuat ketika kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Dia, karena hanya di dalam Yesus ada kekuatan bagi kita. Di luar Tuhan tidak bisa. Hanya ada di dalam Yesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk kita menghadapi situasi yang sementara diperhadapkan kepada kita. Kita tidak kuat. Kita mau datang kepada pembesar-pembesar, mereka tidak bisa tolong kita. Sekuat apapun, ya panglima-panglima yang ada di dunia ini, tentara-tentara yang hebat di dunia ini tidak bisa memberikan pertolongan dan tidak bisa menolong dan memampukan kita. Kita bisa bertahan di dalam kita mengiring Tuhan. Karena apa? Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya ada satu ibu, dia kasih kesaksian seperti ini. Dan memang itu nyata. Ketika waktu itu kapal mau ke Rote, kapal ini hampir tenggelam. Lalu ada yang saudara kita yang dari seberang ada di situ. Kapal ini sudah terombang-ambing katanya, mereka sudah hampir tenggelam di Puku Afu. Lalu yang satu berteriak, Allahu Akbar. Ini mama tua ini, dia juga ibu guru. Dia bilang, kau jangan berteriak, stop, jangan berteriak, itu Allahu Akbar. Berteriak, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong. Lalu ini ibu, ini orang Muslim. Dia kan bingung. Namanya mereka tidak pernah seperti itu. Ketika dia berteriak, bayangkan ini ibu nih, dia mau pukul ini. Orang Muslim ini karena berteriak Allahu Akbar. Akhirnya karena ketakutan, ibu ini yang Muslim ini, saudara kita dan seberang ini, karena ketakutan dia berteriak, Tuhan Yesus tolong. Yesus tolong. Ini hanya karena takut, ini manusia. Tidak ada nama yang bisa tolong kita. Ini ibu, sampai dia ketawa-ketawa, dia cerita sama kita karena dia tetes ini. Ibu punya kepala, ini dia berteriak, jangan berteriak apapun. Jangan berteriak, Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus selamatkan kami saja. Hanya Tuhan Yesus yang bisa selamatkan kau dan saya. Kau jangan berteriak apapun yang kau. Kasihan. Tapi kekuatan kita orang yang percaya kepada Tuhan diperhadapkan dengan badai kehidupan, gelombang kehidupan diperhadapkan kepada kita. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada di mama, tidak ada di bapak, tidak ada di suami. Suami mau punya uang yang banyak juga, istri punya uang yang banyak, saudara punya uang yang banyak, tidak bisa. Kita mau bersandar kepada manusia, tidak bisa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati itu di dalam segala hal, terutama kekuatan kesehatan nafas hidup ini. Tuhan memberkati kita. Andai kata kalau Tuhan lepas tangan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita hari ini. Saya sudah beberapa tahun ini, saya nafas sesak. Jadi kalau terlalu panas, tidak ada sesak. Terlalu kerja berat, tidak ada sesak. Terlalu dingin pun sesaknya nafas. Bernapas susah, nafas satu-satu. Tapi saya bilang Tuhan, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup. Ketika saya mengalami kecelakaan 2018, kami pulang dari Alor, pelayanan di Alor Barat Daya. Ketika kami ada di sana, saudara, ya mungkin agak panjang sedikit. Ketika kami ada di sana waktu itu, ya, malam pertama kami ada di sana itu sudah mengalami tantangan. Malam kedua, malam ketiga, malam kedua hampir siang, saya di kalajengking ini pas di tengah leher. Bayangkan ini kalajengking dari mana ini? Loteng semua tertutup rapat. Semua itu di dalam gereja gemit yang ada di sana itu, karena kami oikumene, kami pergi ke sana itu. Jadi itu semua itu tidak ada celah yang sebenarnya itu kalajengking bisa masuk. Lalu dari mana nih kalajengking dia tidak ada merayap, tiba-tiba dia sengat di tengah leher. Saya bilang ini setan ini, belum mati ini.
Jadi waktu itu dia gigit teman saya di sini, tapi puji Tuhan tidak apa-apa. Dan ketika itu, dan ini juga merupakan satu pelajaran bagi kita, ya, dan merupakan satu ketidaktaatan saya sebagai manusia. Karena waktu saya pergi ke Allah itu saya dalam keadaan sakit banyak, tapi karena pelayanan saya harus pergi. Jadi ketika saya digigit kalajengking itu sudah merambat sakitnya itu ke seluruh tubuh. Dan bayangkan saudara, saya yang digigit kalajengking, kami tim ada 15 orang, semua suaranya hilang. Bisik-bisik itu tidak dengar juga. Saya yang menjadi keanehan bagi saya, kok saya yang digigit kalajengking, kenapa ini tim semua suaranya hilang? Karena memang itu majelis-majelis yang ada di situ tuh mereka pakai baju lapis. Betul, itu mereka pakai baju lapis. Dan ada orang-orang kuat yang ada di situ. Bayangkan malam kedua itu saudara, ular hijau ini bertengger di jendela ini, lalu ada hamba-hamba Tuhan duduk di situ. Tapi Tuhan tidak izinkan supaya ini ular hijau ini gigit ini hamba-hamba Tuhan. Untuk pagut ini hamba-hamba Tuhan. Karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi bagi kami. Lalu ketika 2:30 pagi itu kami digigit kalajengking itu, saya balik belakang tidur dengan teman saya kepala ke sini. Teman-teman yang lain lagi tidur sono, yang tidur nyenyak itu karena kami tidur sudah jam 1 lewat. Tiba-tiba ini saya berbicara dengan Tuhan dalam bahasa roh, saya mungkin hampir 3 menit. Lalu tiba-tiba yang kalajengking dia kembali gigit sampingnya temannya. Wih, saya gigi asam ini, kamu mati sudah saya. Kami dua cari karena tidak ada genset, kami pakai HP, kasih nyala HP. Bayangkan saudara, dia sudah siap mau totok ini teman yang ada, mereka lagi tidur sana. Saya dapat lihat itu karena itu sudah sakit, sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan ketika itu saya dapat lihat ini kalajengking, saya pukul kasih mati kau saya. Lalu ada suara nih di sampingnya telinga dua-dua. Perikatakan hari itu saya harus berpuasa. Saya lawan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau berpuasa sementara kondisi saya sudah lemah, tidak ada kekuatan lagi. Bagaimana saya harus berpuasa Tuhan hari itu? Saya bayangkan, saya berbantah-bantah dengan Tuhan. Sebenarnya suara itu sudah cukup. Saya katakan kepada saya bahwa hari itu saya harus berpuasa. Tapi menjadi ketidaktaatan saya, terjadilah sesuatu. Lalu ada suara lagi dikatakan akan terjadi sesuatu sampai di Kupang. Bayangkan, suara itu dia berbicara dari pagi sampai malam, sampai besoknya kami kembali ke Kalabahi. Suara itu terus mendengung di dalam telinga saya, akan terjadi sesuatu sampai di Kupang. Lalu saya bantah dia di dalam hati saya, kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saya percaya bahwa saudara tidak pernah akan gugur dari kepala saya, dan saya tidak pernah akan mengalami kematian, kebinasaan. Saya bilang begitu dalam hati, tapi saya tidak beritahukan teman-teman. Sepanjang hari itu, ketika malam ketiga, malam terakhir kami ada di sana, saudara, kami memulai ibadah. Ya. Kami sudah memulai ibadah. Ini bagaimana ini? Sudah tidak ada satu orang pun suara yang keluar. Mau melayani ini jam 7 ini malam ini. Bagaimana ini Tuhan? Tidak ada yang MC, yang WL semua, yang singer semua, pengkhotbah suara hilang semua. Ini saya bilang, setan memang terlalu betul. Saya hanya katakan, Tuhan, jangan biarkan nama Tuhan dipermalukan malam ini. Jangan biarkan setan bekerja malam ini. Kami berdoa, bayangkan saudara, listrik sudah menyala, ya genset sudah menyala. Ini Bapak Majelis satu ini, dia pergi tidur di atas genset, apa namanya itu? Diesel di belakang, genset di belakang itu dia kasih mati ini genset. Lalu ada ini Ibu Janda dan Kupang, pendoa kami yang ada, dia pergi tarik ini Bapak tua ini. Tarik kok usir dia ini, dia lari kemana? Dia lari ke dalam gereja. Lalu saya bilang, Tuhan ini sudah dalam keadaan gelap, ini kami mau bagaimana? Saya katakan kepada Tuhan, ada hamba Tuhan dari majelis dari gereja Pola, Kalabahi, mereka sama-sama dengan kami. Saya bilang, Ibu bantu saya, kita nyanyi-nyanyi begitu, supaya dalam keadaan gelap itu setan itu lari. Puji Tuhan, 1/2 jam kemudian, tidak tahu orang Kupang bilang, dia pode edo kemana itu genset itu mati. Bayangkan dia pergi tidur di atas genset, ini majelis. Bukankah itu setan? Dan waktu terus berjalan, kami kembali ke Kalabahi pada esoknya, hari Sabtunya kami kembali ke Kalabahi. Dan sampai di Kalabahi, suara itu tidak ada lagi di dalam telinga saya. Jadi saya pikir, sudah aman, kami mau pulang Kupang besok hari Minggu. Kami sampai di Kupang hari Senin. Ketika hari Selasa sore, saya dan suami mau pergi pelayanan ke Oyopura, di anak Tuhan di Oyopura. Saya dengan suami waktu kami lewat Pasar Imret, memendaki ke depan Undana, kantor PDNK. Ya. Kami sampai di situ, bayangkan, bemo lampu 7, saya dulu perempuan, bemo lampu 7 ditabrak saya dengan suami. Tiba-tiba tabrak saja seperti itu, jadi saya itu terlempar ke badan jalan, ke tengah jalan.
ke tengah begini. Seperti diangkat itu saya dilempar ke tengah jalan seperti ini. Tidak cukup sampai di situ. Suami pikir saya sudah mati. Ya. Jadi dia pergi pukul ini sopir oto sampai nyonyot. Setelah itu dia pikir istrinya sudah mati karena memang itu sudah terlempar di sana gitu. Tapi yang saya bersyukur kepada Tuhan, dari atas, dari bawah semua mereka berhenti karena saya pakai baju kuning, pasti orang semua lihat. Jam-jam 4 sore itu 15 menit begitu. Tapi yang aneh saudara, saya belum bangun, saya orang bilang masih ketok kayak begini, masih dalam keadaan terlentang. Itu motor saya lihat dari arah atas. Jadi dia sebenarnya masih dari jauh dari itu SD naik kota, SD tingkat itu, sebenarnya dia masih dari atas. Tapi tidak tahu bagaimana dia sudah sampai di atas dada saya. Saya hanya berteriak, Yesus tolong, saya berteriak. Ini sudah dia tabrak saya dari samping sini nih. Mohon maaf ada bapak-bapak di sini, saudara saya di sini. Dia lari naik saya di atas payudara saya, pokoknya di atas dada ini. Jadi saya berpikir sebagai manusia mati sudah saat itu. Tapi saya hanya berteriak, Yesus tolong, dan saya melihat ada 2 tangan yang pergi tolak itu motor. Tapi tidak ada satu pun yang lihat itu motor. Setan. Dia naik di atas dada saya hanya berteriak. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, air mata di pipi kedua orang tua saya belum kering karena adik saya belum meninggal. Bulan 8 dia meninggal, kecelakaan saya itu tanggal 23 Oktober 2018. Bagaimana kalau seandainya terjadi sesuatu pada saya mati saat itu karena saya ingat ya, orang tua saya butuh saya karena saya anak perempuan sendiri. Ini mama besar saya, tante saya, kakak saya di sini. Mereka tahu. Puji Tuhan, dan kami pergi ke rumah sakit. Kami sampai di rumah sakit, saudara. Saya bilang, ronsen saya ini malam pun saya tidak mau tidur deh. Karena kenapa saya tidak mau tidur di rumah sakit? Karena bulan Desember kami akan kembali ke Alor. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana ini? Tuhan tolong supaya jangan ada tulang yang patah, jangan ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh saya, sekalipun tubuh saya terasa sakit. Kami sampai, saya minta ronsen jam 11 malam ronsen, kami pulang ke rumah jam 2 pagi, jam 8 pagi saya ditelepon dari Alor. Ditelepon dari Alor. Saya kaget kan ada yang pagi mas. Dia langsung tanya saya, Mama Ina ada sakit kok? Saya bilang ini. Saya tanya siapa kau? Dia tidak tahu namanya. Saya tanya sekali lagi. Oh iya, dia bilang waktu Mama Ina pulang dari Alobor ke Kalabais saya ada di mall. Oh saya sudah tahu siapa orang. Karena dia ini disebut-sebut orang di situ tuh. Dia punya muka saudara sudah hitam. Lalu dia punya mata ini sudah merah kayak merah darah itu. Jadi orang semua katakan bahwa dia ini orangnya hebat. Tapi dia tidak lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Amin. Dia tanya saya 2 kali, Mama Ina ada sakit kok? Saya tidak jawab dia kalau saya ada sakit. Langsung dia kasih putus. Tiba-tiba saya dengar suara mengatakan bahwa dia hanya mau mencari tahu engkau mati dan engkau hidup. Dan kenyataannya engkau hidup. Suara Tuhan itu luar biasa. Tuhan buktikan kepada setan yang ada di saya. Buktikan kepada setan yang ada di Allah. Kalau saya punya Tuhan lebih besar daripada dia. Dia merancangkan kematian, kejahatan buat saya. Tapi Tuhan merancangkan kehidupan. Karena memang firman Tuhan katakan iblis itu hanya datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan engkau hidup dalam kelimpahan segala sesuatu. Termasuk nafas kehidupan ini. Sangat luar biasa Tuhan. Siapakah yang sama seperti Tuhan kita? Karena itu marilah kita kuat di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali kita digoncangkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Membuat kita tidak bertahan di dalam kita menyeru Tuhan. Boleh kita susah hari ini. Tapi tidak membuat kita lari daripada Tuhan. Apalagi dalam keadaan pandemi yang panas sekarang. Kita mau lari kemana? Sampai menjadi kekuatan kita kalau bukan Tuhan Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya kepada Yesus. Tidak ada lagi. Kita bersyukur sore hari ini kita masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah. Persekutuan di mana-mana ada tutup. Gereja tutup. Lalu menjadi pertanyaan bagi saya, betul juga. Ya, protokol kesehatan. Tapi kalau orang tidak beribadah, mereka bilang, ingat yang beribadah di rumah. Belum tentu mereka ada ibadah di rumah. Betul tidak? Karena saya lihat di tetangga saya, nah, datang antar ini liturgi dari gereja, tapi mereka tidak ibadah di rumah. Tidak ada ibadah. Apa salahnya kita beribadah setiap hari Minggu di gereja?
tapi tetap jaga protokol kesehatan. Itu sebenarnya lebih bagus. Betul. Sehingga tidak membuat anak-anak Tuhan makin jauh daripada Tuhan. Mereka bilang dengan adanya corona ini, COVID ini, membuat orang takut akan Tuhan. Nah, di mana? Membuat orang mau beribadah kepada Tuhan supaya di dalam rumah tangga bisa beribadah. Tapi tidak ada ibadah dalam rumah tangga. Malah hari Minggu mereka duduk santai, bersukaria di situ. Tapi kita bersyukur sore hari ini. Kita di Facebook kita bertanya, ada ibadah di mana ya? Masih ada persekutuan di mana ya? Yang ada teman-teman kita, bertanyalah di teman-teman kita, ada persekutuan di mana yang ada buka? Mari kita rame-rame ke sana, ibadah di sana. Karena di sana kita berpuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Belum tentu kita di rumah sepanjang hari kita ibadah. Ada doa di rumah. Tapi inilah kesempatan bagi kita. Keadaan-keadaan ini, apakah membuat kita masih bertahan di dalam kita mengiring Tuhan? Vaksin ini menggoncangkan dunia, termasuk kita yang ada di NTT ini. Raskoda saja dia tolak vaksin. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita divaksin langsung oleh Tuhan. Amin. Amen. Tidak usah takut. Kita percaya. Asal kita tetap ada di dalam Tuhan. Dalam kekuatan doa kita. Merenungkan firman Tuhan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Supaya kita kuat di dalam kita menghadapi dunia yang sementara digoncangkan ini. Memang kita sudah ada di dalam masa-masa zaman akhir yang sebentar akan berakhir. Karena itu, marilah kita menjadi garis yang Bijaksana. Jangan menjadi garis yang bodoh. Garis yang bodoh ini sama-sama begini nih. Kita sama-sama ibadah, tapi tetap tinggal di dalam kebodohan. Tidak mau mengerti akan kehendak Tuhan. Tidak mau mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Yang penting saya ibadat ya sudah selesai. Tetapi kita melihat garis yang bijaksana ini. Mereka mempersiapkan minyak di dalam lampu mereka. Sehingga ketika ada trompet berbunyi di angkasa, di luar sana. Bangunlah dan songsonglah dia sang mempelai datang. Maka kita semua rame-rame, kita bangun, kita siap untuk kita masuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam tempatnya yang mulia. Amin. Jadi ini saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya ingin kita angkat satu pujian. Tak pernah Tuhan janji